Sudah, Pak. Oke, oke. Baik, semuanya kita mulai. Sesi kali ini kita akan bicara mengenai membaca gambar struktur ya. Kalau kemarin itu kan gambar sipil ya. Nah, ini gambar struktur. Struktur itu apa? Struktur itu adalah elemen-elemen yang sifatnya itu memang dia fungsinya itu untuk menahan beban ya utamanya ya. Menahan beban bangunan dan meneruskannya ke dari atas ya. Beban-beban itu apa aja? Ada beban mati, beban hidup, beban angin, beban salju kalau di negara-negara 4 musim gitu kan ya. Beban gempa dan lain sebagainya. Nah, ini diteruskan ke tanah gitu ya, ke tanah dasar gitu ya. Nah, apa saja sih elemen-elemen struktural dari sebuah bangunan? Ada yang namanya footings ya atau foundation ya. Ada parapet, ada foundation wall, ada kolom ya, ada piers, ada structure walls, floor ya, beams atau balok ya, dan roof. Nah, kalau boleh saya bilang, elemen struktur ini ya seperti kerangka manusia gitu ya. Kerangkanya bangunan itu adalah elemen struktur. Dia yang menopang ya, menopang segala beban-beban, aksesoris ya, utilitas bangunan dan meneruskannya ke tanah gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat gambar ini ya. Dan kita coba lihat elemen-elemen strukturalnya apa aja ya. Nah, ini contoh gambarnya. Di sini ada elemen kolom ya. Nah, kalau orang awam bilangnya tiang. Nah, ini padahal kolom ya kalau bahasa teknisnya ya kolom ya. Kemudian ada elemen balok ya, beams. Nah, ini ada baloknya nih ya. Kemudian ada elemen slab atau floor ya, lantai struktur ya. Ini lantai. Kemudian ada elemen apa lagi nih? Ini ada retaining wall-nya ya. Ada apa lagi ya di sini mungkin belum kelihatan ada apa structural walls-nya ya, dinding strukturnya belum kelihatan gitu ya. Nah, ini adalah beberapa elemen gitu kan ya. Kalau ini yang ini namanya tower crane ya, tower crane. Nah, ini ada bekisting kolom ya diangkat pakai tower crane ya. Nah, ini adalah contoh pekerjaan struktur ya, dan ini menampilkan elemen-elemen struktur dari sebuah bangunan. Nah, kita tadi mulai dari yang paling dasar deh ya, ada pekerjaan fondasi ya. Nah, fondasi ini secara umum dibagi menjadi dua, ada fondasi dangkal, shallow foundation, dan deep foundation ya, fondasi dalam. Jenis-jenis fondasi dangkal itu ada apa aja? Ada yang disebut dengan slab on grade ya. Jadi lantai di atas tanah ya. Kemudian spread footing ya, fondasi yang menyebar. Kemudian isolated footing, fondasi yang setempat ya, fondasi tapak ya. Ada strap footing, ada strip footing, ada combine footing, ada cakar ayam, ada sarang laba-laba macam-macam ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan deep foundations atau fondasi dalam. Tipenya ini apa aja? Itu ada tiang pancang ya, piles, piers, caisson ya, dan compensated foundation. Nah, ini contoh gambar untuk slab on grade. Kalau sifatnya slab on grade ya dia jadi adalah fungsinya menyebar ya, dan dia beban-bebannya itu diteruskan ya ke tanah ya melalui slab ya. Slab itu lantai ya. Nah, jadi dia bidangnya tipis gitu ya. Nah, ini umumnya untuk tanah yang cukup keras ya, cukup baik sehingga dia tidak perlu sampai ke dilakukan fondasi dalam ya. Jadi dia fondasinya disebar ke slab on grade-nya ini ya. Next. Nah, next ini tadi ya slab on grade itu sifatnya itu beton bertulang ya, dan sekaligus berfungsi sebagai lantainya ya, lantai dasar si bangunan gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan spread footing ya, fondasinya menyebar ya, spread. Nah, ini umumnya hanya untuk sama tadi tanah dasar yang bagus ya. Kemudian dia ini
disebar menerus ke sepanjang dinding ya, dinding-dinding bangunan. Dan dia ini agak beda dengan kalau kita tadi ada kenal lagi satu lagi strap footings. Kalau ini dia hanya bidang tipis saja gitu ya. Jadi beban-beban dari sini diteruskan ke pondasi strap yang bidangnya tipis begini tapi menerus gitu ya. Tipis ya. Oke. Kemudian ada isolated footings ya, yang kita kenal sebagai fondasi tapak. Nah, fondasi tapak. Kenapa disebut tapak? Karena ya mirip telapak kaki gitu ya. Jadi dia menapak gitu ya. Nah, kalau untuk fondasi isolated ini umumnya itu adalah untuk meneruskan beban-beban terpusat ya, seperti dari kolom. Ini kan ada kolom gitu ya. Ini kolom, beban-bebannya itu diteruskan dari kolom ke fondasi ya dengan bentuk setapak gitu ya. Jadi fondasi tapak isolated footings ya. Kemudian ada yang disebut strap footings ya. Kalau strap footings ini mengkombinasikan, menggabungkan ya, menggabungkan dua isolated footings, dua fondasi tapak yang mungkin dia jaraknya itu agak berdekatan ya. Kemudian ya dia untuk menghemat mungkin di perhitungan luasan atau volume fondasi tapaknya, jadi diberikanlah strap beam ya sebagai ikatan ya. Jadi fondasi strap itu adalah ada yang mengikat antara dua fondasi tapak tadi ya. Nah, ini dianggap mungkin akan menjadi lebih murah ya, economical ya dibandingkan combined footing ya. Tapi ya tadi dengan tentu pertimbangan dari kekuatan tanah dasarnya seperti apa dan jarak antar kolomnya ya. Nah, kemudian ini adalah strip footing atau continuous footing atau fondasi menerus ya. Kalau fondasi menerus itu adalah jenis fondasi yang memang dia itu mirip seperti tadi spread footing ya. Kan sama-sama menerus, tapi kalau spread footing itu tipis bidangnya. Kalau ini dia tebal ya. Jadi dia ini sebenarnya fondasinya ini ya mirip fondasi tapak tadi, tapi dia menerus sifatnya. Kenapa menerus? Karena dia mungkin tadi ya beban-beban terpusat dari yang kolomnya ini jaraknya dekat gitu ya, berdekatan gitu kan ya. Sehingga ya udah karena dekat daripada bikin satu kepisah-pisah gitu ya. Dan juga tentu karena kalau misalnya semakin dekat lebih ekonomis juga ya, mungkin pertimbangan kemudahan ya, practicability untuk mengerjakannya gitu ya. Ya udah dijadikan satu aja semua ini gitu ya, dibandingkan ini ada begini, ini ada begini, padahal jaraknya dekat gitu kan ya. Nah, jadi dibuatlah continuous menerus ya. Jadi karena pertimbangan tadi bebannya itu dari kolomnya itu jaraknya dekat ya, antara kolom satu dengan kolom lain gitu kan ya. Ini tadi fondasi menerus ya. Kemudian ada combine footings ya. Kalau combine itu dia mirip seperti tadi. Kalau menerus kan ya menerus sepanjang fondasi ya. Tapi kalau combine itu dia mengikat, menggabungkan dua atau lebih dari fondasi ya. Isolated tadi ya. Dilihat dari kolom-kolomnya tadi ya, beban-beban yang diteruskan dari kolom gitu. Nah, ini bentuknya macam-macam ya. Bisa trapesium, bisa persegi panjang ya, bisa heksagonal dan lain sebagainya lah. Jadi tergantung dengan kebutuhannya ya. Ini combine footings. Nah, itu tadi semua adalah yang disebut dengan shallow foundation ya. Fondasi dangkal. Kalau fondasi dangkal umumnya itu hanya untuk bangunan rumah tinggal ya. Baik itu satu lantai, dua lantai gitu ya. Tapi kalau udah bangunannya itu bertingkat ya, tingkat tinggi ya, apalagi seperti gedung pencakar langit, ini kita tentu harus menggunakan deep foundation ya, fondasi dalam. Meskipun mungkin tanah dasarnya itu udah cukup kuat, tapi tetap harus dilakukan fondasi dalam ya, karena dia gedungnya bertingkat gitu kan ya.
Nah, pondasi dalam itu tapi ada banyak macam juga ya. Kita kenal istilahnya bore pile ya. Bore pile ya, berarti dibor dulu ya tanahnya, dibor dengan alat bor, kemudian diambil dikeluarkan tanahnya ya, kemudian dicor ya, diberikan penulangan ya, diberikan penulangan, dipasang penulangannya tentu sudah difabrikasi dari atas ya, tinggal ditaruh, terus tinggal dituangkan atau dicor ya, konkrit, dituangkan beton ya, dicor. Kemudian ada yang disebut dengan concrete pile atau spoon pile. Nah, ini adalah tiang pancang ya, tiang pancang yang sudah difabrikasi. Jadi sudah beton bertulang dengan mutu yang tinggi umumnya ya, karena dia pondasi ya. Kemudian dipancang dengan alat perancangnya di sini ya, untuk dipancang. Ini ada macam-macam juga jenis alatnya ya untuk memancangnya. Ada yang pakai hidrolik, ada yang pakai apalah ya, hammer ya. Hammer itu nanti dia diangkat palunya terus dijatuhkan gitu ya. Macam-macam ya. Next ada yang disebut dengan sheet pile ya. Sheet piles. Ini umumnya kalau misalnya pekerjaannya itu di kali gitu ya, kalian bisa gampang menemukan nih sheet pile ya, pakai lembaran ya. Dan dia bentuknya begini nih umumnya ya, apa ya namanya, zigzag gini ya. Tentu ada perhitungannya, perhitungan teknisnya ya, supaya dia lebih kuat gitu kan untuk menahan gaya-gaya yang terjadi di dalamnya. Kemudian ini apa nih, mini pile ya, mini piles. Ini mirip seperti tadi spoon pile atau concrete pile ya, tiang panjang, tapi ini sifatnya mini ya, kecil. Ukurannya juga kecil, diameternya juga kecil gitu ya. Dan spoon pile umumnya bisa tidak harus bulat ya, tapi asal silinder ya, tapi bisa saja penampangnya itu adalah persegi ya. Kalau tiang panjang tadi umumnya adalah silinder ya, bulat, tabung panjang gitu. Kemudian ada piers ya. Piers ini untuk istilah yang digunakan untuk jembatan ya, jembatan. Kalau yang jembatan yang tebal ya, ini piers. Kemudian ini ada kaisong ya. Ini kaisong. Cara untuk membuat piers juga bisa dengan kaisongnya ini gitu ya tadi ya. Jadi macam-macam. Kaisong ini biasanya untuk air ya, pekerjaan di air ya, yang fondasi untuk di area-area air gitu. Nah ini kalau kalian lihat nih, perhatikan, ini ada denah ya, denah fondasi ya kan. Denah fondasi ya, seperti ini. Ya. Ini kalau yang kalian lihat di sini ada berapa jenis fondasinya? Siapa yang hadir di sini? Natania kok nggak ada ya? Leo? Ya Pak. Ada berapa jenis fondasinya di sini? Ini jenis fondasinya apa? Ayo. Kalau seperti ini ya penampilannya ya, denahnya. Itu fondasi KP Pak, kolom KP. KP mah kolom. Ya, tapi kan kolom praktis ya. KP itu kolom. Fondasi kan ini fondasinya nih ya kan. Nah ini sifatnya apa nih? Apakah setapak? Apakah apa ini namanya? Tadi apa aja yang kalau yang dangkal? Kalau ini rumah hunian ya, hunian tinggal. Ini sifatnya dangkal ini. Fondasi apa ini? Continuous ya. Tadi apa saya bilang? Selain ada apa aja tadi? Ada continuous, ada. Iya, ini adalah fondasi menerus ya, continuous ya. Ini menerus nih, ya kan? Iya Pak. Ini fondasi menerus ya. Kalau lihat dari denahnya seperti ini. Nah ini kalau kalian lihat, ini ada potongannya, ya kan?
potongan. Potongannya ada 2 ya. Potongan 1, ya kan? Potongan 2, ya enggak? Ini sama nih ya, potongan 2, ini potongan 1, artinya sama gitu ya. 1, sama nih ya. Potongan 1 ada 2 jenis potongan nih. Nah, ini menampilkan 2 jenis pondasi yang berbeda. Apa bedanya? Itu adalah beda di penampangnya, ya kan? Kita lihat. Nah, ini ada fondasi 1 dan fondasi 2 ya. Ini fondasi 1 detailnya, ini detail fondasi 2. Bedanya apa, Naomi? Naomi? Bentuk bentuk bawahnya Pak. Yang ini kayak trapesium, yang ini kayak Ya, bentuk penampangnya ya. Ini trapesium ya. sama kaki ya. Ini trapesium, siku-siku ya kan? Nah, bentuk penampangnya. Kalau untuk ukurannya, Arif, ukurannya berapa fondasinya? Halo Arif? Arif. Kok nggak ada Arif? Hadir, Pak. Nih, Arif. Ini kan pondasi ini ya, pondasi detailnya. Ukurannya berapa? Kalau kamu lihat. Ukuran, tadi kan trapesium ya. Nah, ukurannya berapa ini? Kelihatan kan angkanya? Kelihatan, Pak. 500. Yang 500 itu paling. Ya, berarti bacanya gimana? Alas bawahnya 500, atasnya Iya. Atasnya 300, 300, tingginya tingginya 700. 700. Ini juga sama ya. Ini 300, ini tapi bergeser ya. 500-nya bergeser karena dia membentuk segitiga trapesium siku-siku ya. Kemudian tingginya tetap sama 700 gitu ya. Volumenya sama ya karena luasannya kan ukurannya sama ya. Hitungan trapesium kan tahu ya. Kemudian di sini kalau kalian perhatikan ya, coba kita back tadi. Nah, ini pondasi 1 yang mana itu tadi? Yang ini kan? Ya enggak? Yang ini nih fondasi 1, yang ini nih fondasi 1. Ini juga fondasi 1 ya. Ini fondasi 1 ya kan? Kelihatan nih. Kenapa begini? Digambarkan dari atas, dia akan menampilkan ada seperti ini kan? Ada berapa ini nih? Ini ada yang ininya ya. Sama kakinya ya. Trapesium sama kakinya. Nah, yang seperti ini. Kalau ini tampak dari atas, maka ini yang tadi ini ya kan? Terus kemudian ini ya kan? Kemudian ini ya. Ya enggak? Tampak dari atasnya ya. Ini ya. Kalau yang ini tadi. Kalau yang pondasi kedua, yang ini karena dia berbatasan mungkin dengan rumah tetangganya gitu ya. Rumah tetangganya, ini juga ada rumah tetangga ya atau tanah tetangga, pagar tetangga. Jadi dibuatlah fondasi yang bentuk trapesium siku-siku gitu ya. Nah, ini dia cuman menampilkan trapesium tapak dari atas dari trapesium siku-siku ya. Hanya ada mana nih? Begini dan begini ya. Ini ya. Oke. Clear ya dari sini ya. Kemudian ini apalagi yang bisa kita baca dari sini ya. Di sini ada balok slough-nya ya. Slough itu apa? Balok yang menerus di atas fondasi ya. Fondasi menerusnya. Ini pada balok slough ya. Kalau di sebelumnya itu SL ya. Ini SL, notasinya SL. Ini ada balok slough-nya nih. Ya, panjang ini juga ya. Ini balok slough-nya nih ya, yang area ini ya. Nah, balok slough kalau KP ini adalah kolomnya ya, kolom praktis ya. Kenapa kolom praktis? Karena dia lebih kecil ya. Ini sebenarnya sih kolom struktur lah ya, karena dia bangunannya tidak ada kolom yang lainnya.
beton bertulang, tapi mungkin karena ukurannya terlalu kecil ya, jadi disebutnya kolom praktis. Nah ini ada SL ya, slope-nya, balok slope yang menerus. Ini penampangnya sama, kalau dipotong sama. Ukurannya adalah berapa nih? 150 kali 200 ya. Nah, tulangannya apa? Penulangannya Crescendo. Penulangan untuk balok slope. Crescendo ada nggak? Hadir, Pak. Ya, penulangan untuk balok slope gimana bacanya? Tulangan utama dulu deh. Ada berapa tulangan utamanya? Ada 4, Diameternya diameter 10. polos atau ulir? Chris? Polos, Pak. Polos ya. Ya kan gini ya simbolnya. Sengkangnya bagaimana, Chris? Tulangan sengkang. Diameternya berapa? Diameternya 8, Dipasang tiap jarak? 150, Pak. Ya, 15 cm kalau ada sengkangnya ya. Jadi kalau digambarkan menerus ya, diambillah begini ya contoh ya. Nah, ini ada sengkangnya ya. Mengikat di sini ya. Ini tiap jarak 150 dia ikat ya. Oke, ini cara baca gambar detail dari pondasi ya. Nah ini contoh ini tadi setelah pondasi ada kalau misalnya dia itu pondasi dalam ada yang istilahnya disebut dengan pile cap ya. Pile cap itu adalah kepalaan ya, kepalaan pondasi. Tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk mengikat ya, mengikat dari tiang-tiang pondasi yang tadi ini. Nah, ini kan perlu diikat ya. Kan tiang pondasi nih. Ya. Dekat dan ini perlu diikat ya. Diikat dengan satu struktur yang disebut dengan pile cap ya. Nah, ini pile cap. Bentuknya macam-macam, aneh-aneh bisa aja gitu ya. Tapi ini tentu ada perhitungan teknisnya ya. Apalagi kalau misalnya dia itu gedungnya bertingkat tinggi ya. Kolomnya sendiri itu bisa saja sampai 1 meteran ya, 1,2, 2 meter gitu ya ukurannya kolom. Jadi ya dia pasti butuh banyak tiang pancang ya. Dan tiang pancang yang berdekatan ini harus diikat dengan struktur beton bertulang yang disebut dengan pile cap gitu ya. Nah, ini ada yang bentuknya square ya, ada yang bentuknya apa nih? Segi 6 ya, hexagonal ya, persegi panjang, rectangle, macam-macam lah. Ini bentuknya apa lagi ini ya? Trapesium entah apa gitu ya. Macam-macam gitu ya bentuknya. Oke, ini pile cap. Dan ini tentu ini adalah gambar denah yang bisa menampilkan apa? Kalian bisa baca detail tulangannya ya, tulangan untuk pile cap nih. Ada sisi melintang dan memanjangnya ya. Kemudian berapa jumlah titik pancangnya ya. Kemudian nih potongannya ya, potongannya. Ada tulangan pinggangnya ya. Dan lain-lain. Oke. Clear dulu. Oke. Next. Ini adalah contoh penulangan pile cap ya. Ini ada denahnya ya, ini denahnya. Ini ada apa? Ini ada potongannya ya, potongan 7 nih, dipotong ya. Tampilannya begini ya. Nah, ini apa yang bisa kalian lihat dari sini? Kita bisa lihat lantai kerja di bawahnya itu tebal 50 ya. 55 cm ya. Kemudian ada pasir uruk padat tebal 110 cm ya, tebal pasir uruk. Ada spoon pile diameternya 400 ya, 40 cm ya diameternya spoon pile dengan dalam spoon pile itu 18 sampai 24 meter ya.
Ini kedalamannya bisa sampai ini. Pak, gimana Pak? Spoon pile itu kan nggak mungkin dibawa 18-24 meter ya. Pakai apa gitu kan ya? Bawanya transport dari tempat fabrikasi ke lapangan gitu kan ya. Spoon pile itu ya tentu ada disambung-sambung ya. Dia ada berapa panjangnya? 8 meteran misalnya ya. Butuh 3 kan berarti ya kalau misalnya 24 gitu kan ya. Nah, ini akan disambung ya, dilas ya di lapangan. Nah, kemudian ini ada besi, pembesian yang tadi dari tiang pancangnya, kemudian diikat ya, diikat dengan pembesian dari pile cap-nya ya. Ini pile cap, pembesian pile cap, ada tulangan pinggang, tulangan utama, ada sengkangnya ya. Ini ada 19 ya. D berarti ulir ya. Dia deform, tiap jarak 150 ya. Ini juga sama. Ini tulang utama ya. Ini sebenarnya tulisannya untuk tulang utama ya, bukan tulang sengkang. Nah, karena dia sifatnya itu begini ya, memanjang begini banyak. Seperti apa namanya? Slab ya. Penulangan untuk lantai. Kemudian apa lagi yang bisa kalian lihat? Oh ya, ukuran ya, tentunya ukuran dari pile cap-nya. Ukurannya tingginya sampai 1 meter ya. Kemudian 3,2 kalikan 3,2 untuk luasnya ya. Jadi dari sini kalian bisa apa? Bisa menghitung volume dari pile cap-nya, betonnya ya. Bisa menghitung volume untuk penulangannya gitu ya. Makanya cara membaca gambar itu selalu penting bagi kalian ya, karena kalian nanti kedepannya akan ada kuantifikasi ya kan, menjadi QS ya, quantity survey itu harus mengestimate, menghitung RAB. Cara menghitung RAB ya tentu kalian harus mengetahui volume pekerjaannya berapa gitu ya. Selain dari nanti ada analisa harga satuan, maka kalian harus tahu dulu menghitung volume pekerjaan. Nah, ini baru salah satu ya cara salah satu elemen, yaitu pile cap ya, pile cap dengan tipe begini ya kan. Volumenya berapa, mungkin ada berapa banyak ya, dalam satu area itu ada 10 pile cap yang seperti ini gitu ya, ukurannya sejenis. Kemudian tulangannya ya, penulangannya gitu ada berapa gitu ya. Oke. Nah, ini ada column pads, kemudian ada footings-nya ya. Stud footings. Kemudian ada yang disebut dengan foundation wall ya, dinding fondasi ya. Ya, dinding sekaligus ini umumnya untuk basement ya. Nah, untuk pekerja basement dia itu dinding yang sekaligus juga untuk ada fondasinya ya, bekerja sebagai fondasi juga. Nah, ini kalau nanti basement umumnya ada yang disebut dengan anchor boards ya. Anchor boards itu adalah apa ya? Baut lah ya, bukan baut sih sebenarnya. Dia ya bolt ya. Yang fungsinya itu mengikat antara struktur elemen struktural dengan elemen non struktural ya di sini ya, atau antara elemen struktural satu dengan struktural lainnya. Karena dia ini adalah foundation wall, tentu di sini kan adalah tanah nih ya kan, tanah dasar ya kan yang keras sepanjang ini. Nah, ini dipasang encor ya dari elemen struktur ke tanahnya gitu ya. Kemudian elemen kolom. Kolom itu adalah secara hakikatnya adalah elemen vertikal ya, struktur vertikal yang fungsinya itu tentu untuk mentransmit ya, mentransfer beban dari struktur atasnya ya. Kolom ya. Sama dari gambar kolom juga kalian ada detail kolom ya kan, atau schedule kolom ini kalau dia gedung bertingkat. Nah, dari ini contoh penampakan untuk schedule ya, schedule kolom. Di sini bisa dia nih, ini dari fondasi untuk lantai mezanin ya, fondasi sampai ke lantai mezanin, ini lantai 1 ke lantai 2, lantai 3 dan seterusnya ke atas nih ya, sampai atap misalnya ya. Nah, jadi ini adalah per lantai dia buatnya ya. Sorry.
Ini per lantai ya, per lantai. Semakin tinggi ke atas lantainya dia semakin sedikit jenis kolomnya. Berarti mungkin kita bisa mengasumsikan bahwa semakin tidak banyak kolom-kolom di lantai atasnya gitu ya. Berarti ini bangunannya itu horizontal tapi ya meninggi gitu ya. Nah ini ada jenis-jenis kolomnya ya. Ada yang bentuknya begini, ini bentuknya begini, ada yang bentuknya begini gitu ya. Ini membedakan apa jenis-jenis kolom itu tentu dibedakan sesuai dengan ukurannya ya, ataupun kebutuhannya, ataupun jenis penulangannya sesuai dengan karakteristiknya ya. Bisa jadi satu kolom dengan kolom lain ini ukurannya sama persis ya, sama persis ini dengan ini ya. Yang ini sama ini nih sama persis ukurannya sama-sama berapa ini sih? 800 kali 800 sama-sama 800 kali 800 sama gitu ya. Tapi bisa jadi penulangannya berbeda, detail tulangannya berbeda. Ini pakainya D10, yang ini pakainya D12 gitu ya. Sehingga dia dibedakan. Jadi kolom tipe 1, K1, ini misalnya K2 gitu ya. Kalau ini kebetulan yang digambar sini, ini sudah beda sekali ya, kelihatan beda luas penampangnya. Jadi memang ukuran dari kolomnya sendiri udah berbeda gitu ya, sehingga dibedakan jenisnya. Nah ini ada detail penulangannya, ya, detail penulangannya. Kemudian nih kalian bisa baca dari sini aja gitu ya, tulang atas, tulang bawah, tulang sengkang gitu ya, ini juga sama ya. Nah di sini nih, ya. Oke. Ini contohnya nih, ini contohnya. Apa yang bisa kalian temukan dari sini? Ya, bisa kalian lihat dari sini. Contohnya Christophorus ya, belum ya? Christophorus. Apa nih yang bisa kamu lihat dari katakanlah yang ini dulu? Ukurannya berapa? Ukuran kolom? 800 kali Kali 800. 800. Kalau kita bilang ini berapa? Gimana yang ini? Yang ini. Cara bacanya gimana? Ukuran kolom? 1000 kali 800. Salah ya. Yang mana? 800 kali 1000. Kan makanya saya selalu bilang baca yang bawah dulu, baru tegak lurus ya. Lebar, baru tingginya gitu ya. Atau kalau karena ini penampang luas ya berarti panjang dengan lebarnya gitu ya. Nah ini 800 kali 1000 ya. Kan ada nih tulisannya di bawah nih. 800 kali 1000 ya. Sama seperti balok juga bacanya kan ini dulu baru ini gitu ya. Nah, sekarang ke penulangannya. Tulangan yang ini adalah apa sih itu? 20 ya, 20D 25 apa nih? 20 apa 24 tuh? 20 ya, 20D 25. Jadi ada 20 tulangan pokok ya. Sifatnya ulir dengan diameter 25 ya, diameter tulangan. Benar nggak 20? Ya kalian hitung aja. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya kan? Ada 20 tulangan utama ya kan? Diameternya 25 ulir sifatnya. Kemudian ada tulangan apa nih? Sengkangnya ya, tulangan begelnya ya untuk mengikat ini ya. Nah, ini begini dia ya. Ada A, ada B ya. Di sini dijelaskan ada A, ada B ya. A itu yang mana, B yang mana? A itu yang ini ya, yang horizontal, B yang vertikal. Tapi ya umumnya tergantung lah ya dengan penjelasan di dalam detail gambarnya ya. Nah, ini beda nih. Oh, D13 tiap jarak 400. Kalau yang ini apa gitu ya. Nanti ada tulisannya berbeda ya. Oh, sorry. Ini bukan begel. Ini tulangan tengah ya yang mengikat antara tulangan pokoknya ya. Kalau tulangan begelnya itu di sini nih ya sepanjang ini diikat terus sepanjang ini, sekeliling ini ya. Tapi untuk ini yang ini ada sorry. Yang ini adalah tulangan tambahan untuk menjaga ya masing-masing tetap diikat karena kan dia tingginya mungkin kolomnya tinggi sekali ya
Sehingga perlu diikat dengan tulangan tambahan seperti ini ya. Nah, ini apa? Gini ya. Nah, juga sisi ini. Dengan diameter 13 ulir dipasang tiap jarak 400 ya, tiap 40 cm. Jadi di tengah-tengah dalam kolomnya, karena dia ukurannya terlalu besar ya, 800-800. Ini juga sama nih, 1800 nih. Ya. Ada juga 2 gitu ya. Mungkin kalau dia lebih besar lagi ukurannya ya, jadi perlu ada pengikat lagi ya. Ini juga sama nih ya, ada 2 gini ya. Mungkin lebih besar diameternya gitu ya, tergantung kebutuhan. Tapi kalau sengkang tentu dia adalah di keliling ini ya, mengikat kolomnya gitu ya. Kalau misalnya kita tampak sampingnya ya begini ya sengkangnya ya. Ini ya. Nah, dia nanti mengikat begini ya. Ini sengkangnya ya. Oke. Clear ya. Next, ini ada yang disebut dengan structural walls. Dinding itu secara umum dapat dibedakan menjadi dinding arsitektur ataupun dinding struktur ya. Kalau dinding struktur tentu dia adalah dinding yang memiliki fungsi untuk menahan beban ya. Entah itu beban beban gaya geser ataupun tekannya ya. Structural walls ini juga disebut dengan load bearing walls ya. Sedangkan kalau non struktural tadi ya architectural walls itu adalah sering disebut juga dengan curtain wall ya. Kalau architectural walls itu fungsinya hanya untuk memisahkan ya, membentuk ruangan gitu kan ya. Tapi kalau struktur, dinding struktur tentu dia ada fungsinya untuk menahan tadi gaya-gaya yang terjadi di dalamnya. Nah, structural walls umumnya kalau kita lihat di gedung itu umumnya ada di core lift ya, ataupun shear wall ya. Core wall ataupun shear wall. Core wall itu biasanya untuk lift ya, eskalator, elevator ya, elevator atau lift. Kalau shear walls itu umumnya letaknya di tangga darurat ya. Kemudian ini floor framing ya. Ini untuk steel construction-nya ya, untuk menjaga ya antara beton fondasi ya dengan struktur atasnya ya, karena ini kebetulan ini adalah kayu ya. Nah, ini perlu dikasih anchor bolts. Di sini ada steel plate-nya ya untuk menjaga supaya tidak ada rayap yang menyerang struktur kayu di atasnya ya. Kalau umumnya kalau negara-negara Barat Eropa gitu ya, Amerika kan mereka cenderung kalau untuk rumah tinggal itu pakai rumah struktur kayu ya kan. Ini floor joist ya, cara mengatur ya, menempatkan floornya ya, lantai-lantai, lembaran lantainya ya. Kalau ini bukan lembaran lantai, kalau ini adalah struktur ini ya, kayu. Baloknya ya, balok lantainya ya. Dari atas. Nah, kalau ini adalah struktur lantai beton ya, lantainya beton. Kalau ini adalah stadion ya, stadion. Kita coba lihat dari yang merah ini aja, area merah ya, yang terbesar. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kalau struktur beton detailnya seperti ini. Ini ada penulangannya nih. Ada penulangan searah melintang dan searah memanjang. Dengan tebal platnya itu adalah 150 ya kan, atau 15 cm ya. Kemudian ini penulangannya itu diameter 13 diletakkan tiap jarak 150 ya, atas dan bawah. Ini juga atas dan bawah ya, sama ya. Nah, ini kan seperti yang kemarin membaca gambar ya, ada simbol begini kalau untuk penulangan plat lantai ya. Plat lantai itu kan adalah struktur yang bidangnya tipis ya, jadi dia berupa bidang tipis. Fungsinya ya lebih ke meneruskan beban-beban yang ada di dalamnya ya, di atas strukturnya seperti beban manusia, beban hidup ya.
beban-beban yang lain, furniture dan lain sebagainya ke balok-baloknya ya, ke balok-baloknya sini. Dari balok ini kan nanti akan diteruskan ke kolom-kolomnya ya kan, kolom-kolomnya sini. Dari kolom ini nanti akan diteruskan ke pondasi gitu kan ya. Nah ini kolom, ini balok ya. Tadi dari plat ke balok. Balok itu ya sebenarnya penulangannya, detail penulangannya mirip seperti kolom. Tapi kalau kolom itu vertikal, kalau balok itu elemennya horizontal ya. Horizontal dan memanjang. Nah ini kalau ini adalah potongan begini ya. Kalau kolom potongannya begini ya. Begini. Ini detail penulangan untuk balok ya. Kita tahu ukurannya 350 kalikan 700. Horizontal dulu baru vertikalnya berapa ukurannya ya, 700. Kemudian tulangan atasnya ada 6. Benar nggak ada 6? Ada 6 nih ya kan? Ada 6. Jaraknya ukurannya 25, deform ya. Ulir. Bawahnya bagaimana tulangan bawahnya? Itu adalah 4. Ada 4 ya. 4 deform juga, ulir juga, diameter 25 dan ada tulangan pinggang ya, tulangan pinggang. 4 D2 D13. Ini kelihatannya cuma 2 ya. Berarti harusnya ini 2 ya. 2 D13 ya. Kemudian ada sengkangnya ya, D10. Ini sengkang yang dipasang tiap jarak 150. Nah, ini seperti yang kemarin kita sempat singgung ya, ada yang disebut tumpuan, ada yang disebut lapangan ya. Nah, ini adalah untuk area tumpuan. Kalau area lapangan bagaimana? Beda di jumlah tulangan atas dan bawah ya. Ini juga nih 2 nih, 2D13 harusnya. Dan beda di jumlah tulangan sengkangnya. Karena diletakkan tiap jarak 200 ya, tiap 20 cm. Kalau ini tiap jarak 150. Jadi area di tumpuan itu tulangan sengkangnya selalu lebih rapat dibandingkan di tulangan di area lapangan ya. Nah, ini contoh detail penulangan ya. Kita lihat di sini pertemuannya ya. Ini pertemuan balok dengan balok ya. Bagaimana nih ya? Detail penulangannya ya, saling menembus ya, sehingga bisa saling mengikat. Kemudian kalau ini pertemuannya dengan ada kolom ya, ada satu kolom di sini ya. Ini ada balok dari sini, ada balok dari sini ya. Nah, ini bagaimana penulangannya ya. Kemudian ada struktur atap ya. Atap juga ada macam-macam ya. Ada yang bentuknya gable, hip ya, hip begini, mansard ya, sheet ya. Gable itu pelana ya. Nah, ada juga atap itu kalau misalnya untuk hunian rumah tinggal itu kan biasanya sudah ada rangka atapnya ya. Entah itu kalau kita pakai kayu ya, ada kuda-kudanya segala macam gitu kan ya, balok, ring box dulu, kemudian ada rangka kuda-kudanya ya, kemudian ada kasih usuk, reng, gording ya kan, dan kemudian ada juga yang dia langsung rangka atap baja ringan ya, baja ringan itu juga ada. Depend lah dengan kebutuhan yang mau dipakai. Kalau ini tadi ya kalau ini kayu ya, kelihatan kayu. Ini kalau versi orang di barat ya, di Amerika, mereka pakai roof covernya begini ya. Kemudian ada underlayment-nya ya. Kemudian ada seating deck-nya. Kemudian ada kuda-kudanya di sini ya. Ini kuda-kudanya ya, rangka kuda-kudanya. Kalau ini, kalau di kita ya, umumnya pakai ini ya, rangka kuda-kuda ya kan. Kemudian ada reng ya, ada usuk, ada gording ya, ada bubungan. Kemudian kalau misalnya ini sifatnya pelana ya, ini ada gunungan ya, sopi-sopi, dindingnya dari bata, pasangan bata. Ini ada ring box ya, ring box.
Ring box itu yang di atas kolom menerus untuk menempatkan nanti rangka kuda-kudanya ya. Nah ini ring box. Ya. Kemudian ada tangga, struktur tangga. Pada rumah yang memiliki lebih dari satu lantai tentu diperlukan tangga ya, karena itu adalah akses ya kan dari satu lantai ke lantai lainnya. Tangga itu adalah struktur penghubung antar lantai yang bisa saja terbuat dari batang tulang, baja maupun kayu ya. Nah, struktur tangga itu umumnya terdiri dari fondasi tangga, anak tangga dan bordes tangga. Ya. Perencanaannya tentu harus memenuhi persyaratan teknis tertentu ya, misalnya tingkat kemiringan. Kan kalian kalau misalnya ada tangga yaitu terlalu miring, terlalu curam ya juga berbahaya ya kan. Kemudian ada bordesnya, ada ukuran lebar anak tangganya ya. Kemudian ada ketinggian anak tangganya ya. Kalau terlalu tinggi juga nggak nyaman ya, bisa tersandung ya. Jumlah anak tangga kalau lebih dari 20 ya, itu harus ada dikasih bordes ya sebaiknya. Jadi ini tentu ada perencanaan untuk tangganya sendiri, juga harus ada perencanaan. Nah, ini contoh ya, gambar detail tangga, denah, dan penampangnya ya. Ini dari sini juga tentu kalian bisa membaca ya, baca tulangannya, jenis tulangannya. Ini ada polos, ini ada deform ya kan. Yang sebenarnya yang diperlukan dari sini adalah gambar itu sudah memberikan semua informasi yang dibutuhkan sebenarnya. Tentu yang dibutuhkan oleh kalian, kita ya yang menggunakan dan membaca gambar adalah ketelitian ya, ketelitian selain tadi pemahaman ya, ini apa ya. Tentu itu dari kita mempelajari cross-section drawing ini gitu kan ya. Tapi juga ketelitian ya. Ini yang mana ya kan? Ini yang mana maksudnya gitu ya. Kemudian tadi selain gambar itu tadi memberikan informasi, tapi bisa saja gambar itu salah gitu ya. Menuliskannya bisa saja keliru seperti tadi yang balok nih ya. Ini mana nih? Ini kan. Nah, ini kan informasinya ada yang keliru ya. Tulang pinggangnya dibilang ada 4 buah, tapi di gambar sini hanya ada 2 buah gitu kan ya. Itu seperti apa gitu ya. Nah, ini perlu tentu diberikan klarifikasi ya, ditanyakan konfirmasi ke tim perancangnya ya. Ini sebenarnya berapa yang dibutuhkan gitu kan ya. 2 apa 4? Karena ada perbedaan ya dari yang digambar dengan yang informasi di dalam schedule-nya, tabelnya ya kan. Seperti itu. Nah, itulah fungsi kenapa kita diminta untuk bisa membaca gambar ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Jadi di kali ini kita sudah membahas fondasi ya, jenis-jenisnya, slab ya, kolom, parapet ya, walls, atap, balok, dan tangga. Nah, itu saya kira adalah elemen-elemen yang paling sering umum kita temui. Bisa jadi ada elemen lain, ada gitu ya. Itu tergantung dengan strukturnya ya, gedung ya. Bisa jadi ada macam-macam lah ya, atau struktur jembatan itu beda-beda lagi gitu ya. Jembatan tentu ada gambar jalannya ya, jalan jembatannya, struktur keson piers-nya, kemudian ada struktur pelat jembatannya ya, kemudian ada struktur kalau misalnya jembatannya itu cable stay ya, tentu ada kabel-kabelnya. Nah, itu beda lagi gitu ya. Tapi ini kita membahas dari yang umum, yaitu konstruksi gedung ataupun rumah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kira cukup sekian. Terima kasih, jangan lupa untuk presensi dan kerjakan ya, kerjakan tugasnya. Ruangan 5-10 itu selalu sudah saya reserve ya, bisa dipakai tiap hari Senin ya, untuk kerja kelompok kalian ya, tugas kelompok kalian, maupun untuk diskusi kalau kalian butuh diskusi. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak, selamat pagi.